Tuhan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, berpikir, dan yang paling penting, masih punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Perkenalkan, saya Devia Afiatun Triutami dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Makassar. Sebelum saya menyampaikan isi pidato tentang berani bermimpi, berani berubah, saya ingin tanya satu hal. Kapan terakhir kali kamu benar-benar sungguh-sungguh membayangkan hidupmu 10 tahun ke depan? Bukan karena disuruh mengisi lembar rencana studi, bukan karena interview beasiswa, tapi karena kamu sendiri duduk diam, menatap langit-langit, dan bertanya, aku mau jadi apa sebenarnya? Saya percaya setiap orang di ruangan ini pernah punya mimpi besar. Waktu kecil tidak ada yang bilang, cita-citaku ingin jadi orang biasa-biasa saja. Tidak ada. Kita dulu mau jadi astronot, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi penulis terkenal, pemain bola, pengusaha, seniman. Kita bermimpi dengan bebas, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Lalu kita tunggu. Dan dunia mulai berbicara, orang-orang mulai berkomentar. Jangan terlalu tinggi mimpinya, nanti jatuhnya sakit. Realistis dong, kamu dari mana? Mau kemana? Itu mah susah. Peluangnya kecil, pikirin yang lain saja. Dan perlahan-lahan, tanpa kita sadari, kita mulai mengubur mimpi itu. Bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Seperti api yang ditiup, yang tidak ditiup, tapi dibiarkan kehabisan oksigen. Kita mulai memilih jurusan bukan karena passion, tapi karena prospek kerja. Kita mulai berhenti mencoba hal baru karena takut gagal di depan orang. Kita mulai menyebut diri kita realistis, padahal jujurnya kita hanya takut. Takut bermimpi, karena bermimpi berarti kita punya sesuatu yang bisa hilang. Saya ingin cerita tentang seseorang teman lama saya. Dia pintar, luar biasa pintar. Di sekolah dia selalu ranking atas. Tulisannya bagus, pemikirannya dalam. Dia punya mimpi jadi jurnalis investigasi, mau membongkar ketidakadilan, mau menulis sesuatu yang mengubah cara orang berpikir. Tapi waktu masuk kuliah, orang tuanya bilang, ambil akuntansi aja, lebih jelas masa depannya. Dia nurut, tapi 4 tahun kemudian dia lulus dengan nilai yang cukup. Dapat kerja di kantor akuntan, gajinya lumayan, hidupnya aman. Tapi setiap kali saya ketemu dia, ada yang berbeda. Matanya tidak seperti dulu, tidak ada lagi percikan itu. Tidak ada semangat waktu dia cerita soal pekerjaannya. Dia baik-baik saja, tapi dia tidak hidup. Suatu hari dia bilang ke saya, pelan-pelan, hampir berbisik, aku terkadang buka laptop malam-malam, mulai menulis sesuatu, tapi langsung aku tutup lagi, kayaknya sudah terlambat. Dan saya merasa sedih, bukan karena dia gagal, tapi karena dia tidak pernah benar-benar mencoba. Inilah yang terjadi ketika kita berhenti bermimpi. Bukan hidup kita yang hancur, tapi ada bagian kecil yang perlahan mati. Bagian yang dulu percaya bahwa kita bisa lebih dari sekedar tadi. Sekarang saya mau bicara soal perubahan. Banyak orang berpikir perubahan itu seperti dalam film. Ada satu momen dramatis, musik menghentak, karakter utama berdiri di atas bukit,
perubahan itu membosankan. Perubahan itu adalah bangun pagi ketika semuanya terasa berat. Perubahan itu membuka buku ketika semua orang lagi scrolling. Perubahan itu menolak untuk menyerah di hari ke-23 ketika tidak ada yang memuji, tidak ada yang melihat, dan tidak ada lagi yang kelihatan. Perubahan itu sunyi, sepi, kadang menyakitkan, tapi perubahan itu nyata. Saya percaya satu hal dengan sepenuh hati yang membedakan orang lain yang hidupnya luar biasa dengan orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Bukan bakat, bukan keberuntungan, bukan koneksi, tapi keberanian untuk terus bergerak meski tidak ada jaminan. Tidak ada yang bisa berjanji pada kamu bahwa mimpimu pasti tercapai. Tidak saya, tidak siapapun. Tapi saya bisa berjanji satu hal, kalau kamu tidak pernah mencoba, jawabannya pasti sudah tidak. Dan tidak pernah mencoba adalah satu-satunya kegagalan yang benar-benar abadi. Mungkin ada di antara kamu yang hari ini duduk di sini dengan kepala penuh tanda tanya. Mungkin kamu sedang di persimpangan antara bertahan atau berhenti, antara mimpi yang kamu kejar dan tekanan yang datang dari segala arah, antara suara hatimu sendiri dan suara orang-orang di sekitarmu yang tidak selalu percaya. Saya ingin bilang langsung ke kamu, boleh takut, boleh bingung, boleh lelah, tapi jangan menyerah pada mimpimu hanya karena orang lain tidak bisa melihat apa yang kamu lihat. Visi itu milikmu. Tidak semua orang harus paham di awal. Edison tidak langsung berhasil di percobaan pertama, kedua, bahkan ke-100. Soekarno berulang kali di penjara sebelum akhirnya berdiri mempromesikan kemerdekaan bangsa ini. Rowling ditolak 12 penerbit sebelum Harry Potter mengubah dunia. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk tidak berhenti ketika gagal. Dan kamu bisa melakukan hal yang sama. Saya tidak meminta kamu untuk mengubah hidup malam ini. Tidak ada yang dramatis. Saya hanya minta satu hal. Pulang hari ini, duduk sebentar tanpa handphone, tanpa musik, tanpa gangguan, dan tanya dirimu sendiri dengan jujur. Apa satu hal yang selama ini ingin aku lakukan, tapi selalu aku tunda karena takut? Tulis satu saja dan buat satu langkah kecil ke arah itu. Daftar kelasnya, kirim emailnya, tulis paragraf pertamanya, hubungi orang tuanya. Satu langkah, karena perjalanan 1000 mil seperti yang pernah dikatakan orang bijak selalu dimulai dari satu langkah. Dan langkah pertama itu tidak harus sempurna, tidak harus terasa heroik, cukup nyata, cukup berani. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman yang penuh gangguan, penuh dengan perbandingan, penuh dengan tekanan untuk menjadi seperti orang lain. Di tengah semua itu, menjadi dirimu sendiri dan setia pada mimpimu sendiri itu bukan hal yang mudah. Itu justru salah satu hal yang paling berani yang bisa kamu lakukan. Jadi, izinkan saya menutup dengan satu kalimat yang saya harap kamu bisa bawa pulang dan simpan di suatu tempat yang mudah kamu lihat. Dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia kekurangan orang yang berani melakukan apa yang mereka yakini. Jadilah bagian dari yang kedua. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan yang paling penting,